Halo semuanya, selamat datang pada presentasi kami pada hari ini. Yang terhormat Bapak dosen dan teman-teman yang menyaksikan, pada kali ini kami akan membahas tentang bab 11 yang berjudul Etika Profesional dan Teknologi Pendidikan. Alangkah baiknya sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 11 terlebih dahulu. Yang pertama ada Risma Halifah, yang kedua Muhammad Khairun Fahmi, yang ketiga Muhammad Rafli Pascadana, dan yang terakhir saya sendiri, Wildan Tamami. Nah, pertama-tama kita akan membahas pengantar. Apa sih itu teknologi pendidikan? Jadi, teknologi pendidikan adalah studi dan praktik etis untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber daya teknologi yang tepat. Nah, kemudian kita memasuki etika profesi, perspektif sosiohistoris. Etika profesi telah dijaga untuk sosiologi sebagai wilayah intelektual oleh Durkheim dalam 3 kuliah tentang etika profesi yang pertama kali disampaikan pada tahun 1890-an. Durkheim ingin mengidentifikasi bagaimana aturan perilaku masyarakat ditetapkan dan memahami apa yang dicapai melalui aturan tersebut. Memiliki kode etik profesi meresmikan wilayah kerja selain dari persyaratan pemerintah, undang-undang, peraturan kelembagaan, agama, dan sebagainya. Hal ini layak mencerminkan semua otoritas karena profesi bekerja dengan mereka untuk mempertahankan hal-hal sosial di tempatnya. Etika profesi teknologi pendidikan sama seperti etika profesi lainnya karena merupakan standar budaya. Etika profesional secara politis dinegosiasikan dan dipertahankan sebagai sebuah tradisi. Kemudian selanjutnya adalah menyelidiki misteri profesional. Setiap profesi memilih dan menegosiasikan kesulitan etisnya dengan kode etik yang sama yang mengatur sebuah profesi. Dengan kata lain, kode etik menetapkan hal yang paling ingin mereka cegah. Etika profesi tidak secara langsung mengontrol dan tidak dapat memaksakan perilaku yang baik. Kecenderungan untuk menjadi baik kemungkinan besar akan tersebar ke seluruh populasi, seperti halnya sebuah kecerdasan. Menjadi anggota organisasi yang memiliki kode yang disetujui dan dapat diterapkan berfungsi sebagai tanda memegang status profesional. Tentu saja untuk teknologi pendidikan, hal ini berkontribusi pada penetapan standar yang berkaitan dengan pendidikan, kredensial, dan setidaknya menjadi awal dalam mencegah sebuah penipuan, pengkhianatan, dan kelompok persaingan profesional. Kemudian di sini ada tabel tentang arkeologi faktor diskursif yang mempengaruhi etika profesional untuk teknologi pendidikan. Yang mana di sini ada 3 baris, yaitu baris pertama kesadaran publik dan pengaruh media massa. Kemudian baris kedua itu tradisi dan harapan adat. Dan baris ketiga adalah pengetahuan profesional mendefinisikan praktik yang baik. Pada kolom pertama baris pertama yaitu ada moralitas lingkungan. Pada baris kedua itu ada penemuan inovasi dan produk baru yang tak ada habisnya serta tanpa henti tanpa kepastian. Pada baris ketiga ada basis akademik untuk mempersiapkan profesional berlisensi dan melanjutkan pendidikan mereka. Pada kolom kedua yaitu ada hukum setempat di baris pertama, kemudian ada kekuatan-kekuatan ekonomi di baris kedua, dan cita-cita utopis pada baris ketiga. Kemudian kolom ketiga yaitu ada hukum daerah di baris pertamanya. Kemudian baris kedua kepraktisan dan probabilitas teknologi versus kemungkinan dan keinginan. Dan baris ketiganya adalah filosofi, kebijakan, dan prosedur kelembagaan. Kemudian memasuki kolom yang keempat yaitu hukum nasional pada baris pertamanya dan persaingan profesi di baris keduanya. Kemudian memasuki kolom kelima yang mana baris pertamanya itu ada kepercayaan daerah dan di baris ketiga ada etika filosofis. Kemudian yang terakhir adalah kolom yang ke-6, yaitu pada baris keduanya ada kepentingan politik dan pemerintahan, dan pada baris ketiganya ada kepentingan individu dan etika pribadi. Oke, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Muhammad Khairul Fahmi. Baik, terima kasih Wildan. Selanjutnya ada awal sejarah etika profesi. Dalam buku milik Walsh tahun 1926, kode etik diadopsi oleh Georgia pada tahun 1896, diikuti oleh California pada tahun 1902, juga Alabama pada tahun 1908,
dan Arkansas pada tahun 1910. Pada tahun 1925, lebih dari 15 negara bagian memiliki kode etik profesional untuk guru. Awal sejarah etika profesi dalam Landis 1927. National Education Association atau NEA mengadopsi kode etik pertama untuk profesi pendidikan pada 1 Juli 1929. Pada pertengahan tahun 1930-an, kode etik nasional yang seragam bagi guru tidak mendapat dukungan dari Federasi Guru Amerika atau AFT. NEA meningkatkan upaya penerimaan dan kesadaran pada 1950-an dan 1960-an. Kode NEA direvisi pada tahun 1941, 1944, 1952, 1963, 1968, dan 1975. Selanjutnya, organisasi yang menjadi AECT dimulai pada tahun 1923 sebagai Departemen Instruksi Visual atau DVI dari NEA. DVI selaras dengan Motion Picture Research Council yang kepeduliannya terhadap reformasi moral. Tidak hanya menyimpang dari NEA, tetapi juga secara diam-diam didanai oleh istri kaya seorang senator Republik. DVI menjadi Departemen Audiovisual Instruction pada konferensi Atlantic City yang diadakan pada bulan Maret 1947, dan DVI berkembang menjauh dari NEA. Setelah pemisahan dari NEA, Komite Etika Profesional AECT muncul sebagai Komite Tata Kelola pada tahun 1970. Meskipun AECT memiliki kode etik sendiri pada pertengahan 1970-an, yaitu mendukung kebebasan intelektual, tindakan afirmatif, dan teknologi manusia, dan menentang stereotip, tetapi itu tidak menegakkan posisi etis dan nilai, dan profesional dalam teknologi pendidikan tidak menunjukkan perhatian luas untuk pentingnya posisi ini. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Muhammad Rafli Fasjadana. Ya, terima kasih Fahmi. Setelah beberapa tahun, Komite Etika Profesional AECT melihat bahwa kegiatannya telah membuah hasil yang sangat baik dan kesadaran komite sendiri juga telah meningkat. Kesadaran diri komite dapat dirasakan ini adalah konsekuensi tak terduga dari memiliki etika profesional untuk teknologi. Pada pertemuan tahun 1992 di Washington DC, proyek konseptualisasi kode AECT diusulkan. Setelah pergantian staf AECT dan memindahkan kantor nasional ke Indiana, buku etika diterbitkan dengan menyebutkan secara eksplisit bagian baru tentang komitmen profesi kepada masyarakat. Diketahui bahwa prinsip-prinsip baru yang telah dibahas oleh Dewan di Scottsdale pada bulan Agustus 1998 tidak sepenuhnya dipahami. Tampaknya ada ketidakpahaman tentang status komite etik profesi yang dalam anggaran rumah tangga merupakan salah satu komite tata kelola yang diperlukan, yang pada akhirnya dilakukan beberapa kali pergantian kepemimpinan. Etika profesional saat ini. Dorongan utama dari Komite Etika AECT saat ini didasarkan pada keyakinan kolektif bahwa menjaga kesadaran etis sangat penting baik bagi anggota individu maupun untuk asosiasi. Setiap anggota AECT dapat diharapkan untuk bertindak secara etis. Orang tersebut harus diberitahu tentang apa sebenarnya etika profesional asosiasi. Bagaimana kode AECT sebenarnya beroperasi di antara anggota? Anggota memiliki berbagai kerangka kerja untuk etika dan interpretasinya. Brewer, Eastman, dan Geertsen 2003 mengambil pandangan luas tentang perilaku mulai dari yang dapat diterima hingga tidak etis, hingga ilegal, dan hingga keji. Mereka menggambarkan untuk kerangka kerja yang mungkin untuk mengidentifikasi dan bertindak atas pelanggaran etika dalam hal masalah etika bobot keanggotaan orang tersebut dalam asosiasi diusulkan sebagai pencegah tindakan yang tidak pantas. Anggota beroperasiannya adalah dengan menemukan contoh dalam kehidupan sehari-hari dan memperbarui pengetahuan saat kondisi berubah.
atau selanjutnya akan dibacakan oleh Risma Khalifah. Etika profesional membangun masa depan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kode AICT diadaptasi dari kode NEA yang ada. Kode AICT saat ini mempromosikan perilaku etis melalui bagian individu, masyarakat, dan profesi. Sebagaimana profesi dalam komunitas komunikasi dan teknologi pendidikan telah berkembang, demikian pula definisi perilaku etis. Berdasarkan konteks isu-isu kontemporer, mendefinisikan perilaku etis adalah proses yang berkembang. Kode etik membantu mendefinisikan tanggapan terhadap isu-isu modern dan memberikan pada individu yang mengakui kode tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu yang bertujuan membantu para pelaksana sebagai seorang yang profesional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Next. Kode AICT baru-baru ini direvisi untuk mencerminkan peningkatan kesadaran akan peran kompleks individu dalam pengaturan pendidikan atau tempat kerja. Pengambilan keputusan profesional sekarang menuntut pemahaman tentang isu-isu di luar lingkup fasilitas produksi lokal. Misalnya, pekerja di perusahaan pendidikan multinasional mungkin tinggal di komunitas dunia yang berbeda dengan budaya dan aturan waktu yang berbeda di rumah, sekolah, atau tempat kerja. Jenis globalisasi ini dapat mendorong masalah perilaku etis di masa depan untuk semua profesi yang terhubung oleh teknologi untuk distribusi pengetahuan. Next. Yang terakhir, kesimpulan. Cara penting untuk menilai dan mendefinisikan profesi teknologi pendidikan adalah dengan memikirkan secara serius kisah-kisah yang diceritakan di dalam profesi tersebut. Dari sudut pandang instruksional, tidak hanya kode yang telah ditetapkan, tetapi juga seperangkat skenario ilustratif yang berfungsi untuk mendorong diskusi dan generalisasi di tempat kerja. Namun demikian, pertanyaan yang penting adalah apakah teknologi memiliki etika profesional hanya karena mereka seharusnya memilikinya? Seperti NEA, pendiri AICT percaya bahwa kode etik profesi adalah salah satu atribut yang menyebabkan pengelompokan pekerjaan layak dan mendapatkan klasifikasi sebagai sebuah profesi. Sekian presentasi dari kami. Teknologi hanyalah alat untuk membantu mempermudah pekerjaan atau kegiatan sehari-hari. Namun, untuk menjadikan anak-anak bisa saling bekerja sama dan termotivasi, guru adalah yang paling penting untuk memberikan motivasi dan arahan kepada peserta didiknya. Tapi orang yang bisa membuat guru melakukan semua itu adalah orang-orang dari teknologi pendidikan.